Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Akhir-akhir ini kami harus memfokuskan waktu luang kami untuk mempersiapkan ujian JLPTN 2 yang akan dilakukan di awal Juli nanti. Namun kami tetap akan berusaha untuk selalu mengisi video baru pada channel ini setiap minggunya. Jadi, tetap ada di tongkrongan Diskus OP ya. Hehe. Dan pada video kali ini, kita akan bahas keseruan seperti apa yang terjadi pada chapter terbaru manga One Piece, yaitu chapter 1118. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Chapter 1118 kali ini berjudul Menjadi Bebas. Pada awal chapter kita melihat kelanjutan dari chapter sebelumnya, yaitu robot kuno raksasa yang telah ditumbuk oleh War Curie mulai jatuh ke lautan. Saat robot kuno raksasa mulai tenggelam ke dalam laut, siaran Vegapunk pun mulai menjadi tidak jelas. Kata-kata terakhir yang masih bisa tersampaikan adalah kata dan nama mereka adalah. Sepertinya di sini Vegapunk ingin menyampaikan hal yang cukup penting. Namun ya, Oda Sensei telah berkehendak lain. Ternyata Oda tidak semudah itu untuk membiarkan kita mengetahui semua tentang rahasia kerajaan kuno. Saat robot kuno raksasa tenggelam lebih dalam, ia berkata, "Di mana kau, Joy Boy? Di mana kau pergi? Aku ingin jalan kita saling bertemu. Kau ada di sini kan, Joy Boy?" Aneh, sangat aneh. Setelah itu, panel berpindah memperlihatkan pemandangan dari lautan sekitar Egghead, di mana dari POV belakang kapal para angkatan laut terlihat iblis babi hutan War Curie yang sangat mengerikan. Bahkan para angkatan laut yang tadi barusan melihat robot kuno raksasa tenggelam, saat mereka melihat wujud War Curie ini, mereka berkomentar, "Sekarang apa lagi itu? Apa itu babi hutan raksasa mammoth? Apa-apaan sebenarnya pulau gila ini?" Setelah itu, siaran Dr. Vegapunk menjadi tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang mengaksesnya di dunia One Piece. Melihat siaran Vegapunk yang tiba-tiba terputus, mereka bertanya-tanya apakah Vegapunk telah terbunuh dan siapa sosok yang telah membunuhnya. Rakyat dunia One Piece masih memiliki pemikiran bahwa meski Dr. Vegapunk telah melakukan dosa besar, pemerintah dunia tidak akan melenyapkan Vegapunk semudah itu. Dengan pemikiran itu, para rakyat dunia One Piece malah beralih ke pemikiran lain, yaitu tentang kemungkinan bahwa bajak laut topi jerami yang sebelumnya dikabarkan telah menyandra Dr. Vegapunk, akhirnya telah membunuh Dr. Vegapunk itu. Setelah itu, Gorosei menanyakan kepada York tentang ada berapa lagi satelit Vegapunk yang masih hidup. Lalu dengan mengecek siapa yang telah mengakses Punk Record, York mengatakan bahwa ada 2 satelit Vegapunk yang masih hidup, yaitu Lilith dan Atlas. Sambil bergegas pergi ke salah satu satelit Vegapunk itu, iblis babi hutan War Curie berkomunikasi dengan Gorosei lainnya, yaitu dengan kesimpulan, Punk Record sepertinya telah diprogram untuk tetap berfungsi dan berkembang meski setelah Stella dimatikan, dan Gorosei berniat untuk memusnahkan para semua satelit kecuali York, karena mereka ingin memanfaatkan York untuk memanfaatkan Punk Record. Lalu panel menunjukkan Brogy dan Dory serta Luffy akhirnya telah berhasil kabur ke kapal para bajak laut raksasa. Terlihat di sana telah ada Sanji dan Franky juga. Lalu di sisi lain kita juga melihat Oimo serta Kasimo yang telah juga di kapal. Dan juga Bonnie pun telah berada di kapal itu. Bahkan Bonnie telah membuat beberapa wakil admiral yang ada di sana serta robot monster laut Vegapunk menjadi usia bocil. Dan setelah itu, Sanji menghubungi Nami untuk menanyakan kondisi di sisi Nami. Nami mengatakan bahwa di sisinya pun akan segera berangkat. Dan setelah Nami mengatakan sepertinya ia membutuhkan bantuan untuk mendaratkan kapalnya, Sanji pun melawak dengan berkata bahwa Nami, Robin, dan Lilith akan menjadi prioritas utama Sanji. Tentu saja Usopp pun menimpalinya bahwa Sanji harusnya memprioritaskan semuanya, tidak hanya perempuan. Lalu dari Pulau Egghead, iblis naga burung Gorosei Mars yaitu Itsumade datang mendekat ke kapal bajak laut raksasa. Lalu Gorosei Mars menembakkan laser api. Namun api itu ditahan oleh para bajak laut raksasa dengan berkata, "Lindungi para manusia kecil." Sangat lucu statement ini. Dampak dari serangan Gorosei Mars ini sampai membakar sebagian kapal para raksasa.
Para bajak laut raksasa langsung mencoba untuk memadamkan api itu agar tidak sampai membakar layar kapal. Melihat hal ini, Brogy dan Dory pun berkomentar, "Sepertinya kita tidak bisa menghiraukan monster ini. Jika mereka bisa terbang, mereka akan mengejar kita sampai ujung dunia." Dan saat kejadian itu, terlihat Luffy sedang mengisi energi dengan memakan stok makanan yang ada di kapal raksasa itu. Dan setelah energi Luffy terisi, area sekitar kapal raksasa itu mulai terguncang layaknya terjadi gempa. Namun yang sebenarnya terjadi adalah irama don don totot toto mulai bergema kembali. Dan benarnya Luffy telah kembali ke wujud Gear 5 Nikanya. Dan kepada Bonnie yang melihatnya, Luffy berkata kepada Bonnie, "Ayolah, apa kau tidak ingin menghajar mereka?" Namun Bonnie meresponnya, "Aku tidak bisa mengikuti wujudmu itu." Namun Luffy menimpalinya dengan berkata, "Tentu saja kau bisa. Aku tak tahu cara kerja kekuatanmu, tapi aku yakin kau bisa melakukan ini." Lalu Bonnie pun menyadari sesuatu sambil bergumam, "Oh, jadi begitu kelihatannya jika aku benar-benar bebas." Dan yang terjadi adalah dengan teknik distorsi masa depan dan juga sambil mengingat pengorbanan ibunya serta Kuma, Bonnie berkata, "Beri aku masa depan di mana aku benar-benar bebas." Dan yang terjadi sungguh luar biasa, yaitu Bonnie dapat merubah wujudnya ke dalam wujud Nika. Ya, ada dua sosok dewa matahari Nika pada chapter ini. Dalam keadaan ini, Gorosei War Curie dan Jupiter pun berkata, "Aku merasakan ada yang aneh. Kita harus bergegas." Namun sebaliknya, pada panel yang memperlihatkan robot kuno raksasa tenggelam, ia berkata, "Di sana kau rupanya." Dan chapter 1118 pun selesai sampai di sini dan minggu depan tidak libur. Sungguh chapter yang sangat menarik. Kita di sini telah mendapatkan penekanan dalam keterkaitan lagi antara robot kuno raksasa dengan Joy Boy. Akan sangat menarik jika setelah Luffy kembali dalam wujud Nikanya kembali, robot raksasa kuno dapat pulih kembali dan beranjak ke permukaan kemudian ikut menghajar para iblis Gorosei. Dan ya, hal yang paling gila dalam chapter ini adalah telah benar-benar terjadi mengenai Bonnie yang berubah ke dalam wujud Nika. Teknik yang baru bisa Luffy kuasai setelah mati-matian melawan Kaido. Dengan mudahnya dikopi oleh bocil 12 tahun seperti Bonnie. Entah kita harus senang atau sedih, karena teknik spesial Dewa Matahari Nika yang tidak pernah bangkit selama 800 tahun, kini telah ada yang menyainginya. Jangan bilang, nanti layaknya Bonnie dengan mudahnya merubah usia orang lain, Bonnie juga nantinya akan bisa merubah orang lain menjadi wujud Nika juga. Malah nantinya menjadi di mana-mana ada Nika. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang chapter ini akan kami bahas pada video selanjutnya. Jadi silahkan tulis beberapa komentar atau mengenai koreksi dari semua nakama di kolom komentar di bawah. Jadi kami Discuss OP dan terima kasih banyak.